Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku semuanya, gimana kabarnya untuk hari ini dan selanjutnya? Semoga baik-baik saja dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang ini kita membahas tentang fonologi, teman-teman. Yang mana sebelum kita membahas terlebih dalam fonologi, kita harus tahu dasarnya seperti apa atau pengertiannya seperti apa, teman-teman. Nah, tentu, mari kita bahas tentang fonologi dari awal ya teman-teman. Fonologi itu adalah cabang ilmu bahasa yang mempelajari bunyi bahasa. Sederhananya, mempelajari fonologi itu seperti menjelaskan atau mempelajari sebuah abjad dalam suatu bahasa, teman-teman. Tapi bukan hanya hurufnya saja ya, melainkan juga bagaimana bunyi-bunyi itu digabungkan atau digunakan untuk membentuk sebuah kata atau kalimat, teman-teman. Contohnya ya, dalam fonem itu kan satu persatu ada A, B, C, atau dalam sebuah kata, dalam sebuah kalimat. Nah, jikalau cuma K, A, L, I itu disebut dengan fonem, teman-teman. Nah, sekarang ini mempelajari tentang fonologi, gimana kita harus menggabungkan abjad-abjad fonem tersebut menjadi suatu kalimat. Nah, jadilah di situ dengan adanya ilmu fonologi, jadilah dari kata fonem menjadi kalimat, teman-teman. Nah, mengapa fonologi itu penting? Sekarang kita membahas kepentingan dari fonologi, teman-teman. Fonologi itu pentingnya membedakan makna. Bunyi yang berbeda dapat menghasilkan makna yang berbeda. Misalnya, kata rumah dan rumah terdengar hampir sama antara kata ramah dan rumah, teman-teman. Nah, terdengar hampir sama, tapi yang membedakan bunyi vokal antara huruf U dengan huruf A. Kalau rumah itu tempat tinggal kita yang paling nyaman, teman-teman. Sedangkan ramah itu adalah sifat daripada manusiawi atau individualisme, teman-teman. Nah, yang kedua itu memahami pola bahasa. Fonologi itu tidak hanya menggabungkan seperti itu, teman-teman, tapi juga memahami pola bahasa, membantu kita untuk memahami pola-pola bunyi dalam suatu bahasa. Misalnya, mengapa dalam bahasa Indonesia kita bisa memulai kata dengan konsonan tertentu? Nah, yang ketiga itu mempelajari bahasa asing. Memahami fonologi suatu bahasa asing dapat membantu kita dalam mengucapkan yang benar. Seperti kalau mungkin tidak ada ilmu fonologi, teman-teman, kita juga bakal mengucapkan sebuah what is your name, itu tidak akan what is your name, teman-teman, tapi dibaca lurus lah what is your nama gitu, seandainya kalau tidak ada konsep pelajaran fonologi, teman-teman. Nah, sekarang teman-teman kita sudah nyampe pada konsep dasar dalam fonologi. Ini yang ada dalam kata fonim, alotfon, suku kata, intonasi, dan tekanan, teman-teman. Nah, dasar dalam fonologi itu yang pertama adalah fonim, di mana satuan bunyi terkecil yang dapat membedakan makna. Misalnya B dan P adalah fonim dalam bahasa Indonesia karena kata buku dan puku memiliki makna yang berbeda, teman-teman. Itulah manfaat dari fonologi yang bisa menggabungkan dari kata-kata fonim menjadi sebuah kalimat, teman-teman. Kedua, itu alot form, yang mana variasi pengucapan suatu fonem yang tidak mengubah makna. Misalnya bunyi I pada kata misalnya bunyi L pada kata lapar dan jalan.
diucapkan sedikit berbeda, tetapi tetap dianggap sebagai fonem yang sama, teman-teman. Nah, yang ketiga itu adalah suku kata, yang mana suku kata itu gabungan fonem yang membentuk unit bunyi yang lebih besar. Ketiga, intonasi, yang mana unit bunyi yang lebih besar dalam intonasi itu ada nada suara, teman-teman, yang digunakan dalam berbicara. Intonasi dapat mengubah makna sebuah kalimat, teman-teman. Bisa jadi seperti itu intonasi ini. Nah, yang terakhir, tekanan, teman-teman, yang mana dalam sebuah tekanan kekuatan suara yang diberikan pada suku kata tertentu dalam sebuah kata. Nah, tekanan itu juga penting dalam ilmu fonologi, teman-teman. Nah, contoh penerapannya mulai dari kamus, pembelajaran bahasa, atau dalam terjemahan mesin atau AI, teman-teman. Ini penerapannya lumayan sama, cuman dalam struktur perbedaannya itu dalam sebuah penerapannya, teman-teman. Nah, dalam kamus itu biasanya mencantumkan pelafalan kata yang menunjukkan fonologinya, teman-teman. Itu dalam sebuah kamus. Nah, dalam sebuah pembelajaran bahasa, guru bahasa sering mengajarkan fonologi untuk membantu siswa mengucapkan kata-kata dengan benar. Nah, sedangkan terjemahan mesin atau terjemahan AI itu AI itu adalah sebuah penerjemah perlu memahami fonologi untuk menghasilkan terjemahan yang terdengar alami. Nah, di dalam sebenarnya sama, teman-teman, penerapannya atau tujuannya sama. Namun ideologisnya itu berbeda antara kamus, pembelajaran guru atau terjemahan AI. Nah, kesimpulannya atau secara singkatnya, fonologi itu adalah kunci untuk memahami bagaimana bunyi bahasa bekerja dan bagaimana kita menggunakan untuk berkomunikasi, teman-teman. Makanya kita sebelum membaca atau berbicara atau bagaimana kita mendengarkan, kita harus tahu terlebih dahulu tentang ilmu-ilmu daripada fonologi, teman-teman. Karena memang terdengar karakteristik dalam sebuah perkataan kalimat atau sebuah pengucapan atau dalam sebuah pendengaran dalam bunyi-bunyi fonologi, teman-teman. Nah, mungkin itu ya yang bisa saya terapkan sekarang atau yang bisa saya sampaikan dalam sebuah pengertian fonologi, teman-teman. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.